Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil azim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb yang memberikan kenikmatan kepada kita semua, yang menguasai seluruh alam. Begitu banyak kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Jamaah sekalian, kajian parkiran dakwah Masjid Madya Mangunkarso Semarang yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah kalimat yang saya tunggu-tunggu. Ini adalah sebuah kalimat pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita melalui lisan kita. Yang seharusnya diawali pula rasa syukur itu dengan hati, syukur bil qalb, dengan meyakini betul setiap nikmat yang Allah karuniakan, ya, setiap nikmat yang selama ini kita rasakan apapun bentuknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan kita, ya, dan apapun bukan karena kepintaran kita, kehebatan kita, bukan, tetapi karena semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di dalam hati. Kemudian kita juga ikrarkan melalui lisan dengan bacaan hamdalah tadi, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Berkaitan dengan kalimat alhamdulillah, jadi saya ingat salah seorang kiai dari Rembang, ya. Mungkin pernah jenengan mendengar Kiai Alhamdulillah. Ada yang pernah dengar? Belum, ya? Ya, kalau gitu mari kita simak bersama-sama kisahnya. Beliau adalah bernama aslinya Kiai Sahid Kamedu. Ya, beliau memang keturunan kiai dan beliau memiliki pondok pesantren. Pondok pesantrennya pun juga dinamai dengan Pondok Pesantren Alhamdulillah. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang luar biasa beliau ini.
Beliau ini sampai dijuluki sebagai Kiai Alhamdulillah, padahal beliau namanya Kiai Said Kamadu. Kiai Said Kemadu, bukan Kamadu. Kiai Said Kemadu. Karena memang wiridan yang didawamkan itu adalah kalimat-kalimat hamdalah tadi, kalimat-kalimat syukur yang senantiasa dia ucapkan melalui lisannya. Alhamdulillah. Ketika jenengan bertemu dengan beliau, mungkin tidak sanggup untuk menghitung kalimat alhamdulillah yang keluar dari lisan beliau, ya. Misalkan datang ke sana, assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah. Dari mana ini? Dari Semarang, Pak Kiai. Alhamdulillah. Ini mau ada apa? Acara apa misalnya? Niki badhe sowan wae Kiai, tapi tadi waktu di jalan saya kecopetan. Alhamdulillah. Tetap pokoknya alhamdulillah, alhamdulillah. Ini memang luar biasa. Apapun ya, sampai apapun itu beliau tetap mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kiai Said beserta dengan para kiai yang lain dari Rembang, suatu saat ada acara ke Semarang, ya. Acaranya malam hari, naik mobil, ya bermalam gitu, kemudian pulangnya itu sudah besok siangnya itu ya pagilah, jadi sudah padang. Kemudian pulang beserta rombongan kiai yang berasal dari Rembang, dari Semarang menuju ke Rembang, ya. Kalau jenengan lewat dari Semarang ke Rembang pasti akan melewati Demak. Maka di sana akan ada, jenengan lihat ada kamar mandi terpanjang sedunia. Oke. Pernah mirsani? Pernah lewat dan pernah mirsani, pernah nonton? Ya, sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya kamar mandi, ya, tempat kamar mandi terpanjang sedunia itu di daerah Demak, di sebelah kiri jalan kalau dari Semarang ke Rembang. Ada sungai yang sejajar dengan jalan itu. Kalau pas waktu rendeng gitu tidak begitu, tapi nek pas lagi ketiga agak susah. Air itu ya pasti banyak di situ, ndak ibu-ibu, ndak bapak-bapak, ndak mbak-mbak, yo sing mancing, yo sing ngising, yo sing ngadus, yo sing umbah-umbah, ada di situ semua. Nah, pas ketika rombongan kiai ini lewat, yo jenenge kamar mandi, tapi kamar mandi terbuka seperti itu, wong jenenge adus ki yo klambine yo koyo ngono. Ana sing mung kembenan tok, ana sing mung luwih parah saka kuwi, bahkan ana sing bapak-bapak ki nuwun sewu ya. Hanya sekedar udah blejet malah. Sing dipegang ya cuma koteka ya kayak ngene gitu. Hanya seperti itu. Kiai-kiai itu melihat yang di situ, melihat sebelah kiri itu, astagfirullahaladzim. Yang lain juga astagfirullahaladzim. Kiai Said pripun? Alhamdulillah. Ayo diprotes karo kiai-kiai liyane, lho, pripun to Kiai? Kok jenengan kok malah alhamdulillah? Lah iya, yo alhamdulillah. Ya. Tetapi memang alhamdulillahnya Kiai Said tentunya beda dengan kita. Beliau melafadzkan alhamdulillah ya sambil tersenyum-senyum menghadapi para kiai, tetapi di dalam hatinya, ya Allah, alhamdulillah di rumahku ora kekurangan banyu, sehingga anakku, istriku tidak harus keluar menanggalkan baju, menanggalkan aurat untuk sekedar mandi atau mencuci. Ya, seperti itulah alhamdulillahnya beliau seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang beliau ini sangat terkenal ya, Kiai Said Kemadu atau Kiai Alhamdulillah ini. Karena memang beliau ini keramat, bahasa Jawa ini keramat, memiliki karomah ya. Allah memberikan karomah kepada beliau karena waroknya, karena zuhudnya, karena memang solehnya ya. Nah, namanya karomah itu ora dijaluk ya, memang diberi oleh Allah karena dia menjaga makanan yang masuk ke dalam perutnya, kemudian juga menjaga pandangannya, sehingga ketika
menjaga seperti itu, dia waro, zuhud dan soleh, maka firasahnya pun juga tajam. Bahasa kita itu firasatnya ini tajam gitu. Dan ini diakui kalau bahwasanya beliau Kiai alhamdulillah itu keramat atau diberikan karomah oleh Allah, memiliki karomah, itu diakui bahwa NU atau Muhammadiyah mengakui kekaromahan beliau ini, kesolehan beliau, kesudahan beliau ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika ada ya sering banyak orang bertamu sampai malam itu. Pernah itu suatu saat ya Nyai Sahid ya sampai piye carane nek bengi-bengi iki sing tamu niki ya ora sampai wengi, sampai sewengi dur, bahkan sampai subuh ya ono. Itu untuk ya. Lah beliaunya kan ndak enak untuk untuk menolak ya. Suatu saat tetangga desa itu ada yang mau pilihan kades ya. Jago-jago kades itu juga ndak lupa untuk minta doa ya, minta doa restu kepada Kiai alhamdulillah tadi. Suatu saat jagonya yang pertama datang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Ngaten Kiai, kula badhe nyuwun dongane jenengan. Lah ana apa? Begini Kiai, saya kan akan ada pemilihan lurah di desa saya dan saya menjago lurah. Lah terus gimana? Gini Kiai, nanti kalau saya kalau sudah jadi lurah, saya akan membangun masjid, saya akan membangun madrasah, saya akan pokoknya wis berbau-bau agama wis disebutke. Anu morone nggih ngon Kiai, benti dongake karo kiyaine. Terus ada santri ini sing bawa yo teh ngono disuguhke. Yo karo tamune ya diombe juga. Golek momen piye to carane iso ngombe ngono lho. Ya gitu. Ini kiai ini ngomong-ngomong banyak itu tadi. Yes pokoknya gitu. Ngomong perkara agama gitu. Terus minggirlah kiai santrinya yang bawa teh tadi. Dah pulang tapi tidak didoakan, dan santrinya tuh tahu dari awal sampai akhir Kiai Sahid itu tidak mendoakan calon kepala desa tadi. Ya, suatu saat ganti yang lain, calon kepala desa yang lain datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Begini Kiai. Iya, apa? Saya kan dari tetangga sebelah, desa tetangga sebelah ya. Dan saya mau jago kepala desa. Lah kok kowe iki jago kepala desa itu kenapa? Lu lah bengkoknya lumayan kok Kiai ya gitu. Itu langsung ngomong apa adanya tuh, bengkoknya lumayan. Bengkok ngertos bengkok kuwi. Oh iya, aku ngomong bengkok tiba ora mudeng bengkok deh. Bengkoknya lumayan. Oh no. Tapi yo iling jenenge bengkok kuwi yo ono zakate barang. Oh ngoten Kiai. Lah pinten? Ya sakmene diitung-itung. Oh mboten napa-napa Kiai. Cucuk kalau mleh kampanye kok ya. Wis pokoknya ngomong terus mengalir terus, tapi begitu pulang dia memang malah didoakan sama Kiai Sahid Kiai alhamdulillah tadi. Tuh, sing ngwenehi ngombe ki mau lho. Padahal ya wis dhewe ngombe ya karo tamune ya diombe barang ya. Nah, santrinya itu heran juga. Yang tadi yang pertama tadi dia itu ngomong perkara agama begini dan begitu, tapi sampai pulang dia tidak didoakan. Lah begitu tamu yang kedua, calon kepala desa yang kedua yang dia melihat secara kasat mata bagi seorang santri tadi kedonyan ya. Lah wong dia itu mau jadi kepala desa pengen goro-goro kena bengkoke ya, kena bengkoke. Akhirnya dia bertanya kepada Kiai Sahid, "Wahai Kiai, ono apa?" Loh, yang pertama tadi kepala desa, calon kepala desa yang pertama dia ngomong seperti ini seperti itu kok malah mboten jenengan dongake. Tapi malah yang kedua, tamu yang kedua malah dia kedonyan kayak gitu, kok malah jenengan dongake pripun? Oh, ya ini berangkat dari firasahnya yang tajam Kiai alhamdulillah. Karena dia memang orang zuhud, orang soleh dan orang warok ya.
sehingga firasahnya tajam. Dia mengetahui dengan mata batinnya. Yang pertama tadi dia ngomong, nek engko dadi kepala desa meh bangun masjid, bangun madrasah, mung lamis, hanya sekedar manis di bibir, sak temene atine ora kaya ngono. Tidak seperti itu. Tetapi yang kedua tadi memang jujur apa adanya, memang dia seperti itu gitu. Nah, ngene nang ya ngomong karo santri. Kalau sing pertama tadi angel dandanane, tetapi kalau yang dua tadi, yang kedua itu lebih mudah dandane, memperbaiki lebih mudah, orangnya juga jujur dia. Nah, akhirnya kabar selanjutnya saya tidak tahu sing dadi lurah sing di kepala desa nih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah demikian dahsyatnya wiridan dari seorang kiai tadi, alhamdulillah. Ada kisah yang lain. Ada salah seorang ya perawi hadis ya. Kalau kita mengenal ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim ya. Ini adalah Imam Abu Dawud ya. Ini versi yang saya sampaikan mungkin berbeda dengan versi yang lain. Yang jelas beliau dalam versi yang saya ingin saya sampaikan, ketika mau ingin berpergian, kemudian mau naik kapal itu, dulu kapalnya ndak berdek-dek atas itu ndak, ya cuma satu dek, tapi panjang besar sekali sehingga ya campur di situ orang banyak sekali, ya banyak sekali sampai riuh rendah begitu sudah masuk kapal semua. Begitu riuh rendahnya orang bercakap-cakap di sebelah pojok yang sebelah sana, ndak tahu siapa orangnya, tapi laki-laki ndak perempuan. Wajib, alhamdulillah. Abu Dawud dengar bahwasanya di pojok tadi ada orang yang bersit dan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Ini Abu Dawud ngomong sama temannya di sebelahnya, kamu punya uang 1 dirham ya? Untuk apa? Saya pinjam. Loh, ada apa? Wes tonggo sik. Aku pinjam dulu. Terus dikasih uang 1 dirham. Kemudian setelah dia bawa uang 1 dirham, dia marani wong sing lagi bersin tadi. Seorang pemuda yang sedang bersin tadi, dan dia mendatangi dia, terus kemudian mengucapkan ya rahamukallah. Dia menjawab juga yahdikumullah. Habis itu dia diberi uang 1 dirham. Duh, ini ada apa Tuhan? Tidak apa-apa. Ini untuk Anda dan semoga doa Anda itu diijabah oleh Allah. Ya, balik lagi pada temannya. Ada apa toh? Kok kamu ngasih uang sih? Apa kamu punya utang pada Anda? Wes, tidak apa-apa. Dah. Perjalanan sampai mungkin di laut sudah agak tengah ya wong jenenge perjalanan capek juga. Saya suwe mereka do ngantuk, tidur semua penumpang. Dan Masya Allah ketika mereka itu tidur, mereka mimpi dengan mimpi yang sama. Cuma satu mimpinya. Ada suara yang tidak terlihat siapa yang bersuara, tetapi isi dari suara tersebut, di antara penumpang ini ada seorang penumpang bernama Abu Dawud telah membeli surga dengan uang 1 dirham. Masya Allah, luar biasa. Gara-gara membalas, atau ketika dia itu ada orang lain yang bersin dan dia menjawab, ya, yang bersin dia mengucapkan alhamdulillah, yang dia mendengar menjawab dengan yarhamukallah. Kelihatannya sepele, ternyata hanya dengan seperti itu disebutkan, mereka orang semua tahu. Orang semua mimpi dan mereka cerita sama, ternyata saya juga mimpi gitu, saya juga mimpi begitu. Masya Allah, luar biasa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita banyak untuk bersyukur, karena memang orang yang mau bersyukur itu cuma sedikit. Ya. Maka kita harus bersyukur ketika hari ini alhamdulillah kita tadi minimal dalam lisan kita telah mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu mari kita bersyukur kalau ternyata hari ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bersyukur. Karena memang Allah ngendikan wa qalilum min ibadiyas syakur, ya, di dalam surah Saba ayat yang ke-13,
dan sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang mencapai derajat syakur, orang-orang yang bersyukur kepada Allah, ya. Jadi ya kita perbanyak bersyukur dengan melafadzkan zikir-zikir, ya. Apalagi kalau sampai sebagaimana Kiai Said tadi, ya, terbiasa membaca wiridnya alhamdulillah, ya. Karena jangan sampai kita ini tertipu gara-gara kita itu terlalu sibuk, ya. Akhirnya kita itu dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita itu lupa untuk mensyukurinya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, ya, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nasi as-sihhatu wal farahu, rawahul Bukhari. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia ini terpedaya, tertipu, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Itulah yang sering kadang kita tertipu. Banyak sekali. Soalnya kadang gimana ya, kita melihat wis itu hal yang wajar itu. Hal wajar, kita sudah terbiasa mendapatkan hal itu. Waktu ya sudah berlalu begitu, gitu. Sehat ya sudah seperti itu, ya sudah pantas saya mendapatkan. Mungkin seperti itu sehingga kita itu jarang ataupun lalai di dalam mensyukurinya. Nah, betapa kita baru merasakan nikmatnya sehat ketika kita sakit, ya. Baru ketika kita sakit, Allah memberikan sakit kepada kita. Iya ya, nek sehat ki enak, nikmat sekali. Kalau sehat dino Senin Kemis aku iso mangkat ning nggon masjid Panut, ya. Masjid Madya Mawon Karso iso ngelu ngaji, entuk sego berangan mayan to. Kuwi nek sehat, ya. Nek ora sehat yo ora entuk. Yo ora iso mrono, ora iso ngaji maksudnya itu. Iso tilawah, iso mangkat nggih masjid, iso berjamaah, salat berjamaah, mangan ki yo rasane enak. Jenengan sing jenenge saryawan niku jenenge sakit. Jenengan ngrasake bakso sing kene paling enak nggih Semarang, bakso apa ana cenok, ana bakso sobat apa sing jenengan gandrungi seneng misale. Nek pas saryawan ora enak. Mangan kerupuk wae kadang pahit. Niku pas loro, betapa nikmatnya sehat. Sampai dia tergolek di rumah sakit. Ya Allah, ternyata koyo ngene ya. Sehat itu ternyata nikmat. Wis aku engko nek sehat. Wis tilawah tiap hari 1 juz 1 hari. Engko bengi tahajud, engko aku arep poso sunah, arep sedekah. Kuwi nek pas loro, engko nek diwene sehat lali. Dia sudah berjanji nanti aku akan taat, nanti akan begitu diberikan sehat lupa lagi. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Dia tertipu. Ibnu Battal beliau mengatakan, seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya sehat, ya. Barang siapa memiliki dua nikmat ini, yakni waktu luang, waktu senggang dan juga nikmat sehat, maka hendaklah dia itu bersemangat, ya. Bersemangat, jangan sampai tertipu, ya. Jangan sampai dia itu tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah, ya. Jangan sampai tertipu dia dengan nikmat sehat dan waktu luang tadi sehingga dia terlena dalam mensyukuri nikmat tersebut. Bersyukur itu dengan melaksanakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan Allah. Itu cara bersyukurnya seperti itu. Ketika Allah memberikan kepada kita kenikmatan berupa sehat yang biasa sebelumnya kita tidak pernah memberikan atensi apresiasi terhadap sehat yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai kita tertipu sehingga tidak mensyukuri nikmat sehat itu. Begitu bangun tidur, ya, begitu melek mata bangun, yang diucapkan bagi seorang mukmin adalah berdoa dengan wiridnya alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahya ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, begitu melihat kanan kiri, loh iso ngelihat, luar biasa, ini nikmat. Oh, isih ono anakku. Yes. Oh, isih nggih nggon omah, aku ora nggih njaba, ora ketang omah-omah kontrakan, yo tetep nggih nggon jero omah, ora turu nggih nggon pinggir dalan misalkan.
Anakku ya isih ana ya. Waktu mudhun saka dipan ya aku iso mlaku ya. Tanganku isih utuh, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita itu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, tangeh lamun ndak akan mungkin mampu kita menghitung nikmat Allah. Tugas kita apa? Mensyukuri setiap nikmat itu, walaupun kita tidak akan mungkin mampu mensyukuri nikmat semuanya. Menghitung kadang kita tidak mampu, apalagi mensyukuri semuanya. Makanya barang siapa yang dia luput dari syukur tadi dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dia termasuk orang yang tertipu. Ibnul Jauzi beliau mengatakan, terkadang manusia itu berada dalam kondisi sehat, namun dia tidak memiliki waktu luang karena dia biasanya sibuk dengan urusan dunianya. Namun ketika dia tidak dalam kondisi tidak memiliki waktu luang, nah awake sing ora kena diajak kompromi, sing loro ya. Dia ada waktu luang tapi pas sakit. Nek pas sehat ternyata tidak ada waktu luang karena urusannya karo dunya oke banget. Nih, apalagi ketika apabila terkumpul dua nikmat sehat ya ono waktu ya luang ya. Sungguh biasanya rasa malas melakukan amal ketaatan. Nah, itulah yang termasuk orang-orang atau manusia yang terpedaya. Ketika dia sibuk ya, biasanya sehatnya tapi dia sibuk, ada waktu luang tapi dia sakit, dua-duanya ada, sehat dan waktu senggang, biasanya malas untuk melakukan amal ketaatan. Itu orang-orang tertipu. Ibnul Jauzi juga beliau mengatakan, yang ini sudah hal yang harus kita renungkan. Intinya di dunia ini adalah ladang beramal bagi kita, tempat kita menjajakan barang dagangan, sedangkan keuntungan itu yang akan diraih kelak di yaumul akhir kelak ya. Barang siapa yang dia memanfaatkan waktu luang dan juga nikmat sehatnya dalam rangka melakukan ketaatan, maka dialah termasuk orang yang berbahagia. Namun sebaliknya, barang siapa dia memanfaatkan keduanya tadi, kesehatannya dan waktu luangnya dalam maksiat, maka dialah orang-orang yang benar-benar tertipu ya. Tertipu dengan urusan-urusan dunia, tertipu untuk tidak mensyukuri nikmat tadi. Karena memang Allah ngendikan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ya. Kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Makanya kita harus benar-benar bisa menggunakan betul-betul waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saya yakin jenengan, tapi tidak tahu jenengan diberi berapa ya. Kalau di tempat saya tuh diberi oleh Allah satu harinya 24 jam. Nek jenengan pinten? Sama. Walaupun sama-sama 24 jam, kadang yang kita lakukan itu berbeda. Bobotnya berbeda. Amal-amalnya mungkin berbeda. Oke, jenengan mungkin jenengan tiap hari bisa sholat duha, iso sholat qobliyah ba'diyah, iso wandewan juz, iso sedekah, iso saum ya. Mungkin saya tidak sebanyak itu. Beda-beda ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya pun juga tidak habis pikir bagaimana para ulama-ulama terdahulu terutama waktu umurnya sedemikian rupa, tapi ketika menulis kitab itu sampai berjilid-jilid, kadang kita itu tidak pernah bisa mampu untuk membacanya saja. Ora nulis maca wae sampai ra iso. Mergone bahasa Arab kabeh ora iso. Bahasa Indonesia wae kadang kita juga tidak mampu karena saking banyaknya. Padahal waktu sama, 24 jam dalam satu hari. Subhanallah ya. Makanya fa'idza farughta fansab, maka apabila kamu ini telah selesai dari sebuah urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ya urusan yang setelahnya ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im ya. Kemudian pada hari itu pasti akan ditanya ya tentang kenikmatan-kenikmatan yang di dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mukadimah panjang sekali ya. Mukadimah panjang sekali. Kalau
Ini kan tadi temanya apa ya? Ada yang masih ingat temanya? Yang ditakuti sahabat Nabi ya. Ini kita masuk tema tersebut. Ini tadi mukadimah wis separuh lebih ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surah As-Saff yang kedua dan ketiga, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini adalah ayat yang menjadi momok dari para dai, para ustadz, para kiai, para penceramah. Ini adalah ayat-ayat yang apa ya, menjadikan kadang down seorang itu untuk memberikan tausiah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian itu mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu benci, Allah itu murka terhadap orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Nek corone wong Semarang jarkoni iso ngajari ora iso nglakon. Dan ini bagi dai, para penceramah, para ustaz takut sekali dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka terhadap orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Tetapi paling tidak saya agak sedikit lega dengan ada sebuah hadis dari Anas bin Malik ketika ada yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, saya tidak akan menyuruh orang lain berbuat ma'ruf sebelum saya melakukan seluruh kema'rufan, dan saya tidak akan mencegah orang lain dari kemungkaran sebelum saya bisa meninggalkan seluruh kemungkaran. Kanjeng Nabi ngendikan, tidak, tetaplah kamu menyuruh orang lain berbuat ma'ruf sekalipun kamu masih belum bisa melakukan seluruh kema'rufan itu, dan tetaplah kamu mencegah orang lain dari berbuat mungkar meski kamu belum bisa meninggalkan seluruh kemungkaran itu. Lah nek ngenteni orang suci sing gak pernah dosa, ora ono jenenge amar ma'ruf nahi mungkar, ndak ada. Ndak akan ada orang yang berani tausiah memberikan nasihat. Tetapi ayat tadi memang memberikan pecut bagi kita, ketika kamu bisa ngomong seperti ini, kamu juga harus bisa melakukan gitu. Karena memang ayat ini merupakan pengingkaran terhadap orang yang menjanjikan sesuatu yang dia pernah mengatakan akan memenuhi dari perkataan-perkataan yang pernah ia omongkan itu. Karena ya, sehingga ayat ini juga menjadikan para ulama salaf berpendapat ayat ini diwajibkan bagi seseorang yang menunaikan apa yang dia janjikan secara mutlak ya, baik yang dijanjikan itu berkaitan dengan kewajiban ataupun yang tidak. Ya, mereka dengan berujah dengan sebuah hadis sahih ya, yang dari Bukhari juga Muslim. Ayatul munafiqi salatun, itu tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzdzaba, ketika dia ngomong dusta, ketika dia janji suka ingkar, ketika dia diberi amanah dia khianat, tidak bisa memegang amanah ya. Dan juga dari Ibnu Abbas tentang firman Allah ayat kedua dan ketiga surah As-Saff ini, yakni ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu dulu sebelum jihad itu diwajibkan, ada segolongan orang-orang mukmin yang berkata bahwa kami sangat menginginkan sekiranya Allah itu menunjukkan kepada kami amal perbuatan yang paling disukai di sisinya, maka kami akan mengerjakan. Nantang dia. Ada sebagian orang mukmin yang nantang seperti itu. Apa sih yang menjadi kesukaan Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti saya akan melakukan. Kemudian Allah memberikan kabar kepada nabinya bahwa amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah beriman kepadanya tanpa ada keraguan dan jihad fisabilillah. Nah, di sini kemudian orang-orang yang
tadi, bahkan yang nantang tadi, maka dia tidak mau mengakuinya, dia tidak senang dengan perintah yang disampaikan Kanjeng Nabi, yang itu adalah perintah Rasulullah. Apa sih yang menjadi amalan yang disukai? Dia merasa berat, ya, dia tidak suka dengan itu, sehingga ketika dia pernah tadi ngomong, ya, pernah tadi ngomong bahwasanya apa ya sih yang akan disukai oleh Allah, amalan apa pasti akan dikerjakan. Tapi ternyata ketika sudah turun perintah yang disukai oleh Allah adalah beriman kepada Allah tanpa ada keraguan dan jihad fisabilillah, maka dia enggan untuk melakukan. Inilah juga termasuk pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Jadi hadirin sekalian, kalau tadi sekiranya ada perbedaan dari perkataan dan perbuatannya tadi, ada selisih, ya, dari perkataan sendiri dengan apa yang diperbuat. Ini juga ada sebuah kalimat dari seorang tabi'in. Beliau bernama Ibrahim Tamimi. Setiap aku membandingkan ucapanku dengan perbuatanku, aku takut jika aku digolongkan sebagai seorang munafik, karena ada ucapanku yang berbeda dengan perbuatanku. Seharusnya kalimat Ibrahim Tamimi ini juga menampar kita, karena betapa banyak dari omongan kita dan perbuatan kita tidak sinkron, ya. Ada kekhawatiran ini, ada kekhawatiran kemunafikan, ya. Ini termasuk yang dikhawatirkan, yang ditakuti oleh para sahabat Nabi. Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Abi Mulaikah itu pernah beliau berkata, aku mendapati 30 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua khawatir kalau pada dirinya itu tertimpa kemunafikan. Ini yang ditakuti oleh mereka. Dia itu takut kalau seandainya ayatul munafik tadi, yang 3 tadi, itu menimpa pada dirinya. Dan salah satu contohnya adalah diantaranya adalah dari Handollah Al-Usaidi, ya. Beliau ini adalah salah satu juru tulis dari Rasulullah SAW. Kalau di dalam kisah yang lain, Handollah ini dia waktu pengantin baru, ya, nanti waktu pengantin baru dia kemudian pas melakukan jenis pengantin baru biasanya ya pas sengkut-sengkutnya, ya, ketika berhubungan dengan istrinya gitu, ya. Nah, begitu pas dia selesai melakukan itu, sing cilik siji loro rak aman insyaallah, ya. Begitu dia selesai melakukan itu, ada apa itu seruan untuk jihad, urung kau beratus mangkat, ya. Begitu berangkat dan dia juga langsung menuju ke medan jihad, gugur beliau. Anehnya ketika beliau ini ya sudah gugur itu, tahu-tahu dia basah kayak orang digerucuk air itu loh. Kemudian Kanjeng Nabi memberikan kabar bahwasanya sejatinya beliau ini tadi, si Handollah ini tadi dia melakukan hubungan dengan istrinya dan belum sempat mandi. Dan saat itu ketika dia sudah gugur syahid di medan jihad, yang memandikan adalah malaikat. Masya Allah. Nah, ini adalah sahabat yang luar biasa ini. Suatu saat ketika itu dia menemui Abu Bakar. Ketika bertemu dengan Abu Bakar, maka Abu Bakar bertanya kepada Handollah, wahai Handollah, bagaimana kabarmu hari ini? Kemudian Handollah mengatakan, Handollah saat ini sedang munafik. Handollah telah menjadi seorang munafik. Subhanallah, apa yang kamu katakan wahai Handollah? Abu Bakar sampai seperti itu. Ini kisah ini yang mengisahkan Handollah sendiri. Kemudian aku menjawab, ya, Handollah menjawab, kami jika berada di hadapan Rasulullah, di sisi Rasulullah SAW, kami teringat surga dan neraka. Sampai-sampai kami itu seperti melihatnya di hadapan kami. Namun ketika kami keluar dari majelisnya Rasulullah sudah bercengkrama dengan anak dan istri, sibuk dengan pekerjaan, maka saya jadi lupa, ya. Saya pun juga begitu. Abu Bakar itu menjawab, menimpali juga seperti itu. Akhirnya mereka berdua, Abu Bakar dan Handollah ini menuju Kanjeng Nabi, ya.
Mereka berdua menghadap kepada Rasulullah SAW. Kemudian si Hamdalah ini mengatakan, wahai Rasulullah, jika kami berada di sisimu, kami akan selalu teringat pada neraka dan surga, sampai-sampai seolah-olah surga dan neraka itu benar-benar nyata di hadapan kami. Namun jika kami meninggalkan majelismu, wahai Rasulullah, ketika kami sudah bercengkrama dengan anak dan istri kami, dan juga kami itu sudah bergelut dengan urusan kesibukan dunia kami pun banyak yang lupa. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian itu berada kontinu dalam kondisi seperti tadi, sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku, dan kalian terus mengingat-ingatnya, maka kalian akan diberi salam oleh para malaikat. Baik dalam kondisi di jalan-jalan atau kalian berada di tempat tidur, maka kamu akan diberi salam oleh para malaikat. Namun alhamdulillah, ya, syaitan lakukanlah sesaat demi sesaat. Diulangi lagi, ya, sampai 3 kali oleh Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya. Alhamdulillah, yang seperti itu jarang terjadi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, 2 orang sahabat mulia ini mereka masih begitu khawatir kalau mereka itu terkena atau tertimpa penyakit munafik tadi, ya, padahal kita tahu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, dia itu termasuk ranking pertama sahabat Nabi. Bagaimana alhamdulillah dia juru tulisnya Kanjeng Nabi. Dia termasuk sahabat yang hebat. Tetapi mereka berdua ini, kalau tadi disebutkan ada minimal diketahui 30 sahabat yang mereka itu sama, yakni takut atau khawatir kalau tertimpa kemunafikan, ya. Jadi hikmahnya menurut Rasulullah SAW, walaupun bagaimana teguhnya iman seseorang, ya memang dia tidak akan bisa mencurahkan seluruh perhatiannya untuk akhirat saja. Karena memang seseorang itu juga harus memperhatikan bagaimana keperluan hidupnya, dengan anaknya, dengan istrinya, ya, dengan makan minum. Walaupun ada juga sih manusia yang mungkin bisa setiap saat selalu mengingat kampung akhirat, tetapi memang jumlahnya hanya sedikit, ya. Jadi kembali, ya, sangat dikhawatirkan memang bagaimana seorang itu terkena penyakit munafik tadi, yakni ayatul munafiqi thalathun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini hadis dari Abu Hurairah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara dia selalu berdusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika dipercaya dia diberi amanah dia khianat, ya. Nifaq ini bentuk yang dilakukan itu nifaq. Nah, orangnya disebut munafik. Kalau di dalam hadis yang lain diriwayatkan pula dari Imam Bukhari, tapi dari Abdullah bin Umar, kalau tadi dari Ibu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ada 4 dosa sifat yang jika seseorang itu memperlihatkan semua cirinya, maka sepenuhnya dia munafik. Kalau ada 4-empatnya, dia termasuk munafik tulen. Yaitu jika dia punya salah satu cirinya, salah satu dari 4 itu, maka dia dianggap memiliki unsur-unsur seorang munafik. Ciri-ciri itu adalah berkhianat, berdusta, ingkar janji, dan ada tambahan 1. Kalau yang 3 tadi kan sama dengan yang tadi. Yang 1 adalah dia memaki lawan jika terdapat perbedaan pendapat. Jenengan pasti akan pernah melihat atau mendapati ciri-ciri ini ada pada seseorang. Dia kalau ngomong senengane goroh, dusta, bohong. Kalau dia janji tidak pernah tepat, ya. Kalau dia diberi amanah tidak bisa memegang amanah. Dan ini tadi, kalau dia berbeda pendapat dengan orang lain, maka dia akan memaki, ya. Kalau mungkin adu argumen dia sudah agak kalah, mungkin sudah terpojok gitu,
ben dia itu terlihat menang maka dia personal, nyerang personal. Wong sing mbuyureng opo sing ngalu, pokoknya kadang seperti itu. Bagaimana dia memaki dan membuli lawan bicaranya. Ya. Orang yang semacam itu tidak akan menjadi tinggi, tapi bahkan dia akan menjadi rendah ketika dia melakukan seperti itu. Dan dia itu termasuk, kalau empat-empatnya tadi ada pada diri seseorang, tulen, munafik tulen. Kalau ada salah satunya saja, itu memiliki unsur-unsur kemunafikan. Dan tadi ketika kita sudah mengetahui ciri-ciri tadi, dan mungkin bisa jadi kita, oh iya ada nih, yang kayak gini ini ada. Dia itu ngomong suka dusta, kalau diberi amanah dia khianat, dia janji itu ingkar, dan dia juga suka membuli, memaki kepada orang yang berbeda pendapat. Ada yang seperti ini. Tapi hadirin sekalian, itu janganlah ditudingkan kepada orang. Seharusnya kita jadikan sebagai ajang muhasabah pada diri kita. Apakah saya masih ada seperti itu, penyakit-penyakit seperti itu, yang kita jadikan sebagai ajang muhasabah diri, dan kita minimalisir betul, kalau perlu kita hilangkan penyakit-penyakit tadi. Kalau di situ disebutkan nek ngomong biasa nek goro, kalau ngomong biasa berdusta, jangan sampai kita menjadi orang yang memiliki ciri-ciri ini. Kita harus menjadi orang yang jujur. Orang jujur itu alamatnya surga. Ya. Wong sing senengane goro alamatnya neraka. Naudzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau misalkan ada orang yang suka berkhianat ketika dia diberi amanah, coba diri kita seperti apa? Jangan sampai kita malah menjadi orang yang memiliki ciri-ciri seperti itu. Haruslah kita bisa memegang amanah tersebut. Bagaimana dengan janji-janji kita selama ini? Janji kepada anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya. Mungkin beberapa yang pernah kita janjikan kepada anak, bisa jadi kita itu lupa. Tetap janji, ya. Apalagi tadi, ketika dia memiliki perbedaan pendapat dengan orang, akhirnya dia memaki dan membuli. Naudzubillah, subhanallah. Inilah sifat munafik yang ini sungguh dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau sangat mengingatkan kepada umat Islam untuk menjauhi. Terlebih Rasulullah itu paling khawatir banget terhadap orang munafik yang memiliki kemampuan ngomong, pinter ngomong, ya. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimul lisani. Ya. Sungguh aku paling khawatir atas kalian semua sepeninggalku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Dia mudah sekali untuk bersilat lidah. Nih yang munafik, naudzubillah. Jenenge mungkin kita kalah, awake dhewe jenenge Slamet Bejo Sumadi, misalkan dhek jenenge nggo Muhammad, Ahmad, nggo macam-macam, kalah kita jeneng. Secara pawaan mungkin kita kalah, tapi nek namanya munafik dan dia pintar ngomong, ini yang paling dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad beliau pernah ditanya, apa yang kamu katakan kepada orang yang tidak khawatir pada dirinya kemunafikan? Beliau sampai mengatakan seperti ini, menjawab, apa ada sih yang merasa aman dari sifat kemunafikan? Ini jawaban dari Imam Ahmad. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, orang yang khawatir terjatuh pada kemunafikan, ya, orang yang khawatir terjatuh dari kemunafikan, itulah orang mukmin. Sementara orang yang selalu merasa aman dari kemunafikan, itulah senyatanya orang munafik, ya. Maka bagi orang-orang yang dia merasa aman dari kemunafikan, hati-hati. Sekalipun para sahabat, mereka pun takut kalau seandainya tertimpa penyakit munafik tersebut. Nah, kembali perkataan tabi'in tadi, setiap aku membandingkan ucapanku dengan perbuatanku, aku takut jika aku digolongkan sebagai seorang munafik karena ucapanku berbeda dengan perbuatanku, ya. Jamaah sekalian, karena memang balasan Isya belum? Sudah Isya? Belum? Bentar lagi, ya. Balasannya orang munafik itu disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa 145, innal munafiqina fi tarkil asfali minan nar.
walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka, keraknya neraka. Nek simbahku ngendikan intipe neraka ya. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi jadikan ini sebagai pelajaran bagi kita ketika kita sudah mengetahui tentang ciri-ciri orang munafik yang 3 atau yang 4 tadi. Bukan dalam rangka untuk menjustifikasi orang. Oh, koyo Pak Lurah kaya, Pak Bupati kuwi, utawa tokoh ini tokoh enggak. Kita sendiri sebagai ajang muhasabah diri untuk koreksi diri kita, dan kita harus khawatir kalau ternyata kita malah tertimpa dari penyakit tersebut. Karena ini pun para sahabat Nabi juga takut terhadap hal ini. Sampai ketika ditanya tadi, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah hari ini sedang menjadi orang munafik. Ketakutannya sampai seperti itu. Karena dia tahu betul kalau ternyata omongan dan perbuatannya tidak sesuai. Karena sebagaimana ayat tadi di surah As-Saff ayat kedua dan ketiga tadi, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan, sungguh ya, besar murka Allah ya, pada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Oleh karena itu mari kita hanya bisa memohon kepada Allah, mohon taufik dan hidayahnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan. Amin Allahumma amin. Baiklah, kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf kalau di dalam menyampaikan tentu ada hal-hal yang kurang berkenan di hati jenengan, ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Dan saya juga mohon ampunan kepada Allah kalau yang saya sampaikan ada banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.